Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namun ilaika an-nusyur. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menyayangi kita, Allah masih mencintai kita, Allah masih meringankan langkah kita datang ke rumahnya. Tiba satu saat nanti kita tidak berupaya datang ke rumah Allah. Tiba saatnya ya, perjalanan kita terhenti, malah nafas kita pun terhenti nanti. Di saat itu baru menyesal orang yang jarang datang ke rumah Allah. Bila nafas sudah berhenti, orang itu akan menyesal. Tersebut dalam surah Al-Mu'minun ya. Bagus kita selalu bincang di surah Al-Mu'minun ini. Sesalan orang yang masa sehat dia cuai, masa meninggal dia menyesal. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Surah Al-Mu'minun yang selalu kita bincang ya. Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 348. Ayat berapa? Ayat 99 dan 100. Surah Al-Mu'minun. Sesalan orang yang cuai masa sehat, masa hidup, masa nak meninggal menangis meratap. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la taj'alna minhum. Janganlah kami jadi golongan ini ya Allah. Boleh dibaca ya ayat 99. Halaman 348. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allahumma arhamna ya Rabb, Allahumma arhamna ya Rabb, Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa innaka alaina qadir. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Bila maut sudah sampai, orang tu tahu rohnya mau dicabut. Qala rabbirji'un. Orang tu merayu, ya Allah janganlah cabut dulu ya Allah. Janganlah cabut rohku dulu ya Allah. Irji'un, tangguh dulu ya Allah. Lambatkan dulu ya Allah. Sehari dua, seminggu dua. Irji'un, jangan dulu dicabut ya Allah rohku. La'alli a'malu salihan. Saya ingin merebut amal saleh fima taraktu, yang selama ini tak buat. Selama ini masih berat langkah ke masjid. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Saya ingin meninggal di masjid. Saya ingin meninggal dalam perjalanan ke masjid. Saya ingin meninggal balik dari masjid ya Allah. Selama ini tak baca Quran lagi ya Allah, pegang benda lain saja. Ya Allah, kalau boleh saya mau meninggal semasa pegang Quran ya Allah. Kalau boleh saya mau meninggal masa puasa sunat ya Allah. Meninggal masa berzikir ya Allah. Meninggal masa bertazkirah ya Allah. Duduk dalam tazkirah ya Allah. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga saya merebut amal saleh yang selama ini masih teragak-agak membuatnya ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Jawabannya sudah ada ya. Kalla, tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi.
tidak boleh lagi, tidak akan dilayan. Kalla, tak dapat dah. Subhanallah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Subhanallah. Setakat nak cakap bolehlah. Kalau nanti diperpanjang usianya, balik-balik itu ceritanya. Ada dalam ayat lain dalam suratul An'am. Kalau mereka dipanjangkan pun usianya katanya tidak akan ke masjid juga. Ada dalam suratul An'am. Wa min wara'ihim barzakhun wa min wara'ihim barzakhun. Mereka sudah berada di pintu alam barzakh yang tak dapat mundur lagi ke belakang. Bila sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masuklah alam barzakh, alam yang tak nampak sama kita ini, tak nampak sama orang hidup. Yang nampaknya orang mati itu saja. Tahulah dia macam mana dia dimandikan, macam mana dia angkat ke kubur. Ada dalam hadis sahih, masa orang cuai itu dia diangkat ke kubur, menangis berangkat dari rumah tu. Menangis. Dia tanya, kemana saya mau diantar nih? Dia tahu dah mau diantar ke perkuburan tertentu dah disiapkan. Dia tahu sudah, alah, tidak ada pilihan lain ke sanalah saya mau diantar nih. Aduh, menangis dia. Dalam hadis sahih, mungkin besok boleh kita bawa hadisnya, tolong ingatkan. Katanya ratap tangis orang yang cuai masa hidup yang diantar ke kubur, ratap tangisnya kalau didengar oleh jin dan manusia, pingsan orang itu melihatnya. Hadis sahih. Ratap tangis orang yang cuai masa nak meninggal bila diantar ke kubur, kalau ada peluang orang yang hidup mendengarnya, pingsan. Driver van itu pingsan, jadi tidak jadi berangkat ke kubur. La haula quwwata illa billah. Besok dibawa hadisnya ya. Orang yang taat, katanya orang yang taat masa diantar ke kubur, dia nak cepat masuk kubur. Bila dia sudah dimandikan, sudah disolatkan, dia tidak mau lama-lama duduk di rumah itu lagi, karena alamnya sudah bertukar, tempatnya dalam liang lahat. Dia cakap apa? Qaddimuni, cepatlah katanya. Dia tidak tahan lagi duduk di rumah itu. Dalam hadis Riyadhus Shalihin itu ada ya. Dulu dah pernah kita bincang. Itu maka salah satu alternatif kita mencintai rumah Allah ya, mencintai rumah Allah. Kita dah bincang kemarin sebanyak 11 poin untuk untuk yang disediakan untuk orang yang pencinta rumah Allah. Kita masuk pada poin 12. Poin 12. Hari Sabtu kita ada bincang, dilanjutkan ya, poin 12. Orang itu didoakan malaikat dalam majlis zikir dan majlis ilmu. Bila berada di majlis ilmu, majlis zikir, malaikat mendoakan. Subhanallah. Rugi yang tak dapat doa malaikat ya. Rugi yang tak dapat doa malaikat. Nomor berapa tuh? Nomor 12. Nomor 13, didoakan malaikat karena iktikaf di rumah Allah. Orang yang berada di rumah Allah, duduk di rumah Allah, dapat doa. Orang yang duduk dalam majlis ilmu dapat doa. Subhanallah. Itulah orang yang malas duduk di majlis ilmu. Ya Allah, hiduplah, sambunglah hidup dulu ya Allah. Nak duduk di majlis ilmu sejenak katanya. Menyesal tuh. Menyesal orang yang tak mau duduk dalam majlis ilmu di taman surga, menyesal. La haula wala quwwata illa billah. Didoakan malaikat dalam majlis zikir dan majlis ilmu. Yang ke-13, didoakan malaikat karena iktikaf di rumah Allah. Yang ke-14, dapat keampunan gratis dari Allah. Orang yang berkumpul, berzikir, bertazkirah, majlis ilmu, Allah sendiri mengisytiharkan, kumu maghfuran lakum, baliklah ke rumah, dosa sudah ampun kata Allah. Dosa sudah ampun kata Allah. Inilah yang disesali orang yang nak meninggal tuh. Ini yang disesalinya. La haula wala quwwata illa billah. Yang ke-15, ibadat solat fardu berganda. Ini yang selalu disebut-sebut orang ya. Bila sembahyang berjamaah berlipat ganda pahalanya katanya. Orang tahu nih, tapi dia tak buat. Itu yang menyesal tuh nanti. Dia tahu tapi dia tak diaganya Pak. Subhanallah. Coba kita lihat ayat surat Taubah. Sanjungan Allah bagi orang yang datang ke masjid ya. Sanjungan Allah ni, ayat ni patutnya orang yang rajin ke masjid kan hafal ayat ni. Halaman 189 ayat 18 surah At-Taubah. Sanjungan pujian Allah bagi orang yang datang ke masjid. Patutnya ayat ini melekat di hati.
seperti malaikatnya Bismillahirrahmanirrahim, tidak mau hapus, tidak mau hilang. Ayat ini patutnya melekat di hati bagi pencinta masjid supaya dia bila ada teringat masjid, teringat ayat ini. Innama ya'mur. Baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahumma ja'alna minhum. Itu doanya ya. Bila kita baca ayat ini, kita kena sambut dengan doa, respon dengan doa. Ya Allah, kami ingin seperti ini. Coba baca Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna minhum. Ayo kita baca sekali lagi dan kita sambut dengan doa. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Kami ingin seperti ini ya Allah. Tolonglah ya Allah. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang rajin datang ke rumah Allah, ringan langkahnya datang ke rumah Allah, besar peruntukan masanya untuk datang ke rumah Allah, prioritinya besar untuk datang ke rumah Allah. Kalau dia tidak datang, dia menangis, dia menyesal, dia sedih. Orang dulu bila tinggal sembahyang berjamaah menangis ya. Orang dulu bila tinggal sembahyang berjamaah menangis. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin datang ke rumah Allah itu, ini bukan terjemahan literal ya, terjemahan yang sudah diolah, yang sudah dibaiki supaya orang tertarik melihatnya. Yang rajin datang ke rumah Allah itu man amana billah, itulah yang beriman kepada Allah. Itulah yang beriman. Itulah. Maknanya yang tak datang itu masalah. Itulah. Itu makna innama itu, itulah dia. Orang mengaji Arab, innama itu besar maknanya. Innama itu itulah. Yang tak masuk, yang tak tergolong, keluarlah ya. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang rajin datang ke rumah Allah itu man amana billah. Itulah yang beriman kepada Allah. Itulah yang beriman kepada hari kemudian, takut dia tentang hari kemudian. Susah nak selamat dari kemudian itu. Susah. Tapi kalau datang ke rumah Allah, Allah akan lindungi. Allah akan jaga. Kekasihnya yang siang datang, malam datang, pagi ada, petang ada di rumah Allah. Takkan tidak diurus Allah nanti di sana, pasti diurus Allah. Orang sudah dilagaunya ke rumahnya hari-hari, nanti terbiar, tidak akan terbiar, yakinlah. Ada hadis lain banyak menyatakan pencinta rumah Allah akan diurus dengan baik di sana. Man amana billah, itulah yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, itulah yang beriman kepada hari kemudian. La ilaha illallah. Wa aqamas salah, itulah orang yang menegakkan salat. Menegakkan salat di rumah Allah. Nabi Muhammad tak pernah sembahyang di rumah. Sahabat-sahabat sembahyang di masjid. Wa aqamas salah, itulah yang menegakkan salat. Aqamah itu menegakkan, ya, artinya merealisasikan salat, mewujudkan salat, bukan mendirikan ya. Mendirikan salat macam mana? Mengerjakan. Salat itu bukan dikerjakan,
dilaksanakan, direalisasikan. Macam menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menegakkan demokrasi. Wa aqamas shalah, itulah yang menegakkan salat. Wa ataz zakah, itu juga orang yang ambil berat tentang zakat. Wa lam yakhsha illallah, mereka selalu takut kepada Allah. Takut kalau tidak dilagau ke rumahnya. Yang datang ke rumah Allah itu orang yang diundang Allah. Takut kalau dia tidak diundang, tidak disebut namanya di langit. Yang datang sembahyang subuh itu masuk rekod. Masuk rekod itu lebih daripada surat kabar newspaper Borneo Bulletin ke apakah? Borneo Bulletin, media permata. Di langit sana yang datang masjid ni namanya fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ada nama anda di sana, di Lauh Mahfuz sana. Yang datang pagi ini dia. Yang mula-mula masuknya nomor 2 ini, imamnya ini, bilalnya ini, yang buka pintu ini, ada di sana tuh. Kata ulama, kalau anda dapat membayangkan nama anda ditulis di Lauh Mahfuz sana, karena anda berzikrullah, karena anda datang ke masjid, anda mesti mati karena riangnya, saking riangnya, saking sukanya. Bahasa seberang ya. Anda pasti katanya menangis karena hebatnya nama anda tuh. Subuh Jumat ada, subuh Sabtu ada, subuh Ahad ada, subuh Isnin ada, seminggu ada, sebulan ada. Waduh, nama anda ada di sana. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang cakap tuh? Yahya bin Mu'az Ar-Razi namanya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi namanya, dah selalu disebut namanya. Kalau kamu tahu nama kamu ditulis, rekod kamu dicatat di Lauh Mahfuz, saat kamu berangkat ke rumah Allah, saat kamu duduk di bertazkirah, pasti kamu mati saking riangnya, saking sukanya. Itu kata Yahya bin Mu'az. Bukan di Borneo Bulletin ya, bukan media permata, media langit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau satu hari nama kamu tak ada, sedihnya mak, kemarin ada sekarang tak ada, sedih ni. Subhanallah. Ramadan ada, Syawal tak ada. Mulut Nabi ada, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Mana namanya? Walam yakhsha illallah, orang itu takut kepada Allah. Tengok sanjungannya di penghujung ayat ya. Ulaika ayyakunu minal muhtadin, itulah yang betul perjalanan hidupnya, itulah yang berjaya, itulah yang dapat hidayah Allah. Yang kita minta dalam salat, ihdina siratal mustaqim, bimbinglah kami, tunjukilah kami Allah, tuntunlah kami. Inilah orang yang dituntun Allah katanya. Ini sanjungan yang luar biasa, sanjungan Allah kepada hambanya yang rajin datang ke rumahnya. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Semoga kami tergolong di dalamnya ya Allah. Baik. 15 ibadat salat fardu berganda ya. Bergandanya dalam hadis itu ada yang 25, 25, ada 27. Kemudian kata ulama lagi, orang yang datang salat fardu berjamaah ke masjid, dia akan dapat nilai mengikut level yang tertinggi mutu salatnya. Kalau yang sembahyang itu ada 50 orang, ada satu di antaranya yang top, dia punya kualitas salat 49 lagi mengikut kepada yang satu itu. Kata ulama di antara kelebihan salat fardu berjamaah, nilai semua orang yang salat itu ikut nilai yang tertinggi di antara yang salat. Rugi sembahyang di rumah. Kalau 40 yang sembahyang, Allah akan nilai siapa yang tinggi nilainya, akan dikasih nilai purata, nilai yang tertinggi. Subhanallah. Kadang-kadang orang yang sholat ke masjid ini ada yang unik doanya. Saya pernah jumpa dengan jemaah, ya Allah ampunlah dosa orang yang sembahyang ini semuanya ya Allah katanya. Nah, kalau Allah dengar doanya tuh, dah dapat ampunan dosa. Biasanya orang saleh datang ke masjid, dia bukan berdoa untuk dirinya, bukan keluarganya, didoakannya semuanya.
Karena doa yang demikianlah yang Allah suka. Ya Allah, ampunlah dosaku dan semua orang yang sembahyang ini, ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu, ya Allah. Patutnya kita berdoa macam itu. Patutnya kita berdoa macam itu. Ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah, dan semua orang yang salat ini, ya Allah. Jadikah kami pencinta rumahmu, ya Allah, sampai ke penghujung usia, ya Allah. Ini doanya di bawah nih. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitik hatal mamat. Jadikah kami orang mencintai rumahmu sampai meninggal, sampai ke penghujung usia. Banina wa hafada, anak cucu juga. Di bawah sekali itu. Tidak bawa kertasnya ya. Kertas sudah diagihkan hari Sabtu itu ada. Baik. Ibadat solat fardu berganda. Bergandanya ada 2 hadis, maka lebih dari 2, ada yang mengatakan 50, ada yang 500 pun ada hadis yang mengatakan. Yang jelasnya nilainya berganda. Nilainya berganda. Kemudian nilai berganda itu mengikut level yang tertinggi di antara jemaah yang salat. Itu kasih sayangnya Allah. Nilai setiap orang yang salat berjemaah bukan ikut levelnya dia, ikut level yang tertinggi di antara yang hadir. Subhanallah, subhanallah. Rugi kalau tidak berjamaah. Yang ke-16 meraih fadilat azan. Kalau kita datang salat, patutnya kita paling kurang di penghujung azan. Sebaik-baiknya di awal azan itu kita datang. Berdoa sesudah azan itu melayakkan orang itu dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melayakkan orang itu mendapat syafaat Rasulullah sallallahu. Siapa yang berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Siapa berdoa itu katanya layak mendapat syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa antara azan dengan qamat makbul. Jangan tidak berdoa menunggu qamat tu, berdoalah. Kalau nak baca Quran tu lebih dari doa ya. Kalau antum baca Quran sebelum qamat itu lebih dari doa. Mengaji itu lebih dari berdoa. Orang yang baca Quran, orang yang berzikir akan ditunaikan hajatnya walaupun dia tak minta. Banyak hajat kepada Allah, bacalah Quran. Mudah proses Anda mendapatkan hajat keperluan Anda. Orang yang berzikir, hajatnya akan ditunaikan. Jadi kalau ada 2 orang duduk di masjid, satu berdoa, tapi dia tak baca Quran, tak zikir, berdoa saja. Ada satu lagi baca Quran. Yang baca Quran ini lebih banyak nanti dapat. Yang satu lagi berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dia berzikir. Yang berzikir ini akan diberi lebih daripada yang berdoa. Kita nak sehat, kita nak diurus kekusutan hidup, banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir, insyaallah Allah akan layan. Berdoa di antara berdoa yang paling makbul antara azan dengan qamat. Jangan kosong masa. Jangan biarkan kosong. Bagus di sini ya. Bagus di sini dia tunggu paling kurang 15 menit. Bagus sekali itu. Bagus sekali. Memberi peluang untuk jemaah memanfaatkan masa antara azan dengan qamat saat berdoa yang mustajab. Itu hebatnya orang datang ke masjid ya. Orang yang datang ke masjid dapat dia masa mustajab antara azan dengan qamat. Kemudian di antara fadilah azan ini juga orang yang menjawab azan dengan penuh, itu kata Rasulullah dalam satu hadis, kata Rasulullah SAW, dia akan mendapat fadilat seperti orang yang azan. Pernah sahabat Nabi zaman dulu dia tidak azan, mungkin dia tak ada potensi untuk azan. Dia tahu besarnya fadilat orang yang azan ini. Orang yang azan itu fadilatnya dia mendapat pahala sebanyak orang yang hadir salat, sebanyak orang mendengar azannya. Jadi ada seorang sahabat Nabi, ya Allah, hebatnya muazzin ini. Innal muadzinina yakhdulunana, ya Allah. Muazzin itu ngetop loh katanya. Top. Ngetop itu top ya. Muazzin itu top. Dia meraih pahala semua orang yang datang. Macam mana tu kata sahabat tadi. Sanang kata Rasulullah. Kamu jawab saja azan. Jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, la haula wa quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wa quwwata illa billah. Kita jawab. Lepas itu katanya, minta tah. Minta, ya Allah saya ingin ganjaran seperti orang yang azan tadi, ya Allah, tolonglah ya Allah. Doanya mustajab katanya. Minta tah katanya. Faizan katanya, faizan tahi tasal tu'ta katanya. Kalau kamu sudah selesai menjawab azan itu, mintalah Bapak. Mesti dapat kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Orang yang datang sembahyang, kalau dia datang dengan ilmu, fadilat solat berjamaah, dapat satu bonus haji. Orang yang duduk di tazkirah, kalau dia datang dengan ilmu, dapat satu bonus haji tersendiri. Satu pagi 2 bonus haji. Jadi kalau 40 yang datang, 40 kali 2 80 bonus haji dapat sama muadzin. Kalau muadzin itu ada ilmu, dia azan dengan ilmu. Subhanallah. Kemudian dalam hadis juga katanya, azan ini kayu ukur nak menentukan keadaan orang itu masa berbangkit dari kubur nanti. Orang yang ceria mendengar azan, prihatin kepada azan, ambil berat tentang azan, nanti bangkit dari kubur senang. Subhanallah, subhanallah. Banyak masalah tentang azaniyah yang sangat merangsang kita. Ini kita buat meraih fadilat azan saja ya. Mudah-mudahan besok kita sambung lagi ya. Poin 17, meraih fadilat solat berjamaah saf pertama. Saf pertama tu lain nilainya ya. Kita satu saf saja ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, amin ya rabbal alamin. Kita baca doa yang bawah ni, Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين تقبل الله منكم.